Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang organisasi awal pergerakan kebangsaan. Organisasi awal pergerakan kebangsaan yang pertama adalah Budi Utomo. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908 pada tanggal 20 Mei. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo di Jakarta dengan tujuan untuk menggalang dana untuk membangun anak-anak Bumiputra yang kekurangan dana. Kemudian, pada tanggal 29 Agustus 1908, Dr. Wahidin Sudirohusodo mendirikan Budi Utomo di Yogyakarta. Lalu pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres Budi Utomo diselenggarakan di Yogyakarta untuk membahas tentang dua prinsip perjuangan. Pada tahun 1909, tepatnya di bulan Desember, pemerintah Hindia Belanda mengakui Budi Utomo sebagai organisasi yang sah. Dan kemudian pada tahun 1935, Budi Utomo kehilangan wibawanya. Kemudian ada organisasi Sarekat Islam. Organisasi ini didirikan pada tahun 1909 yang lahir karena adanya dorongan dari R.M. Tirto Adisuryo yang mendirikan perkumpulan dagang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI yang bertujuan untuk memberikan bantuan pada para pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang Cina pada saat itu. Dan pada tahun 1911, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam atau SDI tadi di Solo untuk kesejahteraan dan persamaan sosial. Pada awalnya, Sarekat Islam merupakan gerakan sosial ekonomi tanpa menghiraukan masalah kolonialisme. SDI selanjutnya dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto, dan pada tahun 1913 SDI berubah namanya menjadi Sarekat Islam. Pada tanggal 26 Januari, Kongres Sarekat Islam yang pertama menegaskan bahwa tujuan Sarekat Islam adalah menghidupkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonomi pribumi agar mampu bersaing dengan bangsa asing. Maka dari itu dibentuklah Sentral Sarekat Islam atau CSI yang mengorganisasikan 50 cabang kantor Sarekat Islam daerah. Kemudian pada tahun 1914, Kongres Sarekat Islam di Yogyakarta, Cokroaminoto dipilih sebagai pimpinan. Kemudian pada tahun 1916, Kongres Tahunan Sarekat Islam, Cokroaminoto menyampaikan dalam pidatonya perlunya pemerintahan sendiri untuk rakyat Indonesia. Kemudian pada tahun depannya, yaitu tahun 1917, sebelum Kongres Tahunan berikutnya, muncul aliran revolusioner sosialis di tubuh Sarekat Islam yang berasal dari Sarekat Islam Semarang yang dipimpin oleh Semaun. Dan kemudian pada tahun 1921, pada Kongres Tahunan kelima, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijakan Sarekat Islam Pusat sehingga timbul perpecahan. Pada tahun 1923, Kongres di Madiun, Sentral Sarekat Islam diganti menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Yang asas perjuangannya adalah non-kooperasi. Artinya, organisasi itu tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Dan pada tahun 1927, Kongres PSI menegaskan bahwa asas perjuangan organisasi adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam. Nama PSI sendiri ditambah dengan Indonesia menjadi PSII. Kemudian muncullah pengaruh positif bagi perkembangan nasionalisme PSI. Kemudian pada tahun 1928 PSII aktif mengambil bagian dari PPPKI. Pada tahun 1932
timbul perpecahan dalam organisasi tersebut. Kemudian muncullah Partai Islam Indonesia atau PARII di bawah Dr. Sukiman yang berpusat di Yogyakarta. PSI pun tidak dapat dipertahankan lagi. Dan pada tahun 1940, Sekar Maji Kartosuwiryo mendirikan PSII tandingan terhadap PSII yang dipimpin Abikusno Suyoso. Kemudian PSII mengalami kemunduran dan tidak dilanjutkan oleh PARII di bawah pimpinan Dr. Sukiman. Kemudian organisasi yang ketiga ada Indische Partij. Organisasi ini didirikan tahun 1898 oleh sejumlah orang golongan Indonesia Belanda. E.F.E. Douwesdekker yang kemudian berganti nama menjadi Dr. Danudirjo Setiabudi berkeinginan melanjutkan Indische Bond sebagai organisasi politik yang kuat. Keinginannya semakin kuat saat ia bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantoro. Mereka kemudian dikenal dengan 3 serangkai. Jadi organisasi ini dibangun oleh 3 serangkai ini, yaitu adalah Ki Hajar Dewantoro, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan juga Douwesdekker. Pada tahun 1912 bersama dengan Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo, Indische Partij pun dibentuk. Pada tanggal 15 September sampai 3 Oktober, Douwesdekker melakukan propaganda ke seluruh Jawa dan mendirikan 30 cabang IP dengan jumlah anggota 730 orang yang kemudian terus bertambah hingga 6.000 orang. Kemudian pada tahun 1913, Indische Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya. Douwesdekker pun diasingkan ke timur Kupang. Kemudian Cipto Mangunkusumo pun juga dibuang ke Bekamu. Dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Bangka. Kemudian 3 serangkai ini dibuang ke negeri Belanda. Pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia karena alasan kesehatan. Kemudian pada tahun 1917, Douwesdekker juga dipulangkan ke Indonesia. Dan tahun depannya Ki Hajar Dewantoro pun turut dipulangkan ke Indonesia. Dan pada tahun 1919, Indische Partij berganti nama menjadi National Indische Partij atau NIP. Dan pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan perguruan Taman Siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan perjuangan politik di Indonesia. Oke, selanjutnya ada organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah organisasi Muhammadiyah yang kita tahu pada saat ini. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 pada 18 November dan didirikan oleh Ahmad Dahlan dan yang bertujuan untuk memurtikan ajaran Islam. Dan pada tahun 1923 berdirinya Pertolongan Kesengsaraan Umum atau PKU sebagai bentuk kepedulian sosial dan tolong-menolong sesama muslim. Dibentuknya di organisasi wanita di Yogyakarta bernama Aisyah. Dan organisasi Islam yang kedua ada Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada tahun 1926 pada tanggal 13 Januari oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama terkemuka lainnya dan organisasi ini dibentuk di Surabaya.
Tujuannya itu berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian pada tahun 1928, pada tanggal 28 Oktober, diambil keputusan untuk menantang kaum reformis dalam kongres yang diadakan di Surabaya. Pada tahun 1935, Nahdlatul Ulama mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700 orang. Pada tahun 1938, Nahdlatul Ulama memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa dalam kongresnya di Menes, Pandeglang, Banten. Pada tahun 1940 diputuskan untuk mendirikan wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan pemudanya, maka dibentuklah organisasi Ansor dalam kongres di Surabaya. Dan organisasi Islam lainnya itu diantara lain ada perkumpulan Al-Irsyad oleh Syekh Ahmad Surkati dengan tujuan melakukan pendidikan agama sejak dini. Organisasi ini didirikan pada tahun 1914. Kemudian pada tahun 1918 ada organisasi yang bernama Sumatera Tawalib di Sumatera Barat. Organisasi ini didirikan oleh kalangan pemuda di Sumatera Barat dan kemudian berubah menjadi Persatuan Muslim Indonesia. Pada tahun 1923 ada organisasi bernama Persatuan Islam atau Persis di Bandung. Organisasi ini didirikan dengan tujuan sebagai reaksi dari pembatasan gerak Jamiatul Khair oleh Kiai Hasan. Pada tahun 1930 berdirilah organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Organisasi ini didirikan oleh ulama-ulama di Sumatera Barat juga, sama seperti organisasi Sumatera Tawalib tadi, yang dimana dia tidak setuju dengan Tawalib. Dan pada tahun 1936 Tawalib dilarang beraktivitas oleh pemerintah. Pada tahun 1939, tepatnya pada tanggal 5 Mei, didirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA oleh Tengku Muhammad Daud Bereh. Kemudian ada yang keempat ada Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. Didirikan pada tanggal 21 September 1937 oleh Mayor Jenderal Okazaki dan dibentuk di Jakarta. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Farid Ma'aruf, Kiai Haji Hashim, Kartosudarmo, Kiai Haji Nahrawi, dan Zainal Arifin. Oke, selanjutnya ada organisasi pemuda. Organisasi pemuda antara lain ada organisasi Trikoro Darmo yang didirikan di Jakarta pada tahun 1915 tanggal 7 Maret. Didirikan di Gedung Kebangkitan Nasional dengan Ketua Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo dan beranggotakan pemuda Jawa. Pemuda-pemuda Jawa. Dalam kongresnya di Solo, organisasi tersebut berubah menjadi Jong Jawa atau Jong Java. Dan pada tanggal 1917 berdiri organisasi bernama Jong Sumaterabon di Jakarta untuk memperkukuh hubungan antar pelajar yang berasal dari Sumatera dan membangkitkan kesenian Sumatera. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Dan pada tahun 1920, Jong Java memulai melakukan perubahan pandangan dari kedaerahan ke nasional. Pada tahun 1925,
Dibentuknya perkumpulan lain berdasarkan daerah yang kemudian berfusi dalam Indonesia Muda. Muncul Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia oleh mahasiswa Jakarta dan Bandung yang bertujuan kemerdekaan tanah air Indonesia Raya. Pada tahun 1926 diadakan Kongres Pemuda Indonesia I di Jakarta dan dihadiri oleh organisasi pemuda yang masih bersifat kedaerahan. Pada tahun 1927 berdiri Jong Indonesia di Bandung yang sudah bersifat nasional. Jong Indonesia sendiri kemudian berganti nama menjadi Pemuda Indonesia dan organisasi wanitanya bernama Putri Indonesia. Lalu selanjutnya ada organisasi wanita. Pada tahun 1912 berdirinya Organisasi Putri Merdeka di Jakarta, bertujuan untuk membantu bimbingan dan penerangan pada gadis bumi putra. Beberapa tokohnya diantaranya adalah Sabarudin, Era Sutina, Joyo Pratono, Era Rukmini, dan Sadikun Tondokusumo. Kartini Fonds didirikan atas usaha Nyonya Van Deventer dengan tujuan mendirikan sekolah Kartini. Pada tahun 1913 hingga 1915 berdirinya banyak organisasi wanita, terutama di Jawa dan Minangkabau, yang fokusnya untuk mendobrak tradisi yang mengungkung wanita. Terbentuknya pula Pawiatan Wanita di Magelang. Pada tahun 1918, SI membangun Sarekat Siti Fatimah di Garut dan juga didirikannya Wanita Susilo di Pemalang. Pada tahun 1919 dibangunnya Wanita Rukun Santoso di Malang dan Putri Budi Sejati di Surabaya. Selanjutnya ada Partai Komunis yang pernah ada di Indonesia. Pada tahun 1914, tepatnya pada 9 Mei, Henk Sneevliet mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau yang biasa disebut dengan ISDV. Pada tahun 1924, organisasi yang bernama Partai Komunis Hindia pada tahun 1920 kemudian berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKI. Pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap orang PKI yang mengadakan aksi politik. Pada tahun 1922, SI dan PKI terlibat dalam pemogokan besar-besaran. Tan Malaka dan Abdul Muiz ditangkap dan diasingkan. PKI bergabung dengan Komunis Internasional. SI terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah. SI yang putih yang di bawah pimpinan Haji Agus Salim memutuskan untuk bergabung dengan PKI. Pada tahun 1923, Cokro Aminoto melaksanakan disiplin partai yang menerapkan anggota SI merangkap sebagai anggota PKI. Kaum buruh yang bergabung dalam Vereniging voor Spoor en Tramwegpersoneel mendadak melakukan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Pada tahun 1926 hingga 1927, pemimpin PKI melakukan pemberontakan dan kemudian dibuang ke Bovendegul. Berikutnya ada Perhimpunan Indonesia Manifesto Publik. Pada tahun 1908, R. Noto Suroto, R. Panji Sosrokartono, dan R. Husein Jajadiningrat mendirikan Indische Vereniging yang beranggotakan orang-orang Hindia, Cina, dan Belanda. Organisasi tersebut menerbitkan majalah yang bernama Hindia Putra. Pada tahun 1925, Indische Vereniging berganti nama menjadi Indonesische Vereniging dengan pimpinan Iwakusuma Subari, JB Sitanala, Muhammad Hatta, Sastra Mulyono, dan D. Mangunkusumo. Nama organisasinya berganti lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau yang bisa disingkat dengan PI, dan nama majalahnya berganti dengan Indonesia Merdeka. Pada tahun 1926, jumlah anggota mencapai 30 orang dan PI menjadi organisasi politik yang semakin disegani karena pengaruh Muhammad Hatta. Berikutnya ada Taman Siswa. Pada tahun 1922, tepatnya pada tanggal 3 Juli, didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara yang awalnya bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau yang berarti Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Awalnya Taman Siswa hanya memiliki 20 murid, tapi kemudian berkembang pesat hingga memiliki 52 cabang dengan kurang lebih 65.000 siswa.
Azas taman siswa adalah ing ngarsasung tulada, ing madya mangun karsa, tutui kamuyani, yang berarti guru di depan harus memberi contoh atau teladan, guru di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan guru di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada para siswanya. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi pergerakan taman siswa. Oke, berikutnya ada organisasi buruh. Pada tahun 1915, perkumpulan Adidharma yang didirikan oleh Suryo Pratono bertujuan membela kepentingan kaum buruh. Pada tahun 1918, tepatnya pada bulan Agustus, Suryo Pratono membentuk gerakan kaum buruh bernama Prawiro Pandojo Ing Jodo atau Arbeitslager, yang artinya tentara buruh, yang merupakan cabang dari Adidharma. Pada bulan November, Suryo Pratono mendeklarasikan berdirinya personel Fabrik Bond untuk membela kepentingan kaum buruh yang terus mengalami penindasan. Adidharma menjadi bagian dari Sarekat Islam, maka personel Fabrik Bond otomatis berada di bawah perlindungan Sentral Sarekat Islam. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.